Terima kasih kepada Mas Topan selaku Ketua Panitia pada penyelenggara event Graduate Camp PPI Yaman yang telah menggantikan Mas Hamdi selaku Wakil Ketua Umum PPI Yaman. Nah, selanjutnya baik kami informasikan atau kami ulang informasi sekali lagi untuk narasumber pertama kita yaitu Kiai Haji Mahfud Saubari. Saat ini berhalangan hadir bersama kita dikarenakan ada uzur pribadi yang tidak bisa ditunda. Maka mungkin mohon izin kepada Bapak Puspowardoyo untuk menjadi narasumber ketika penyampaian materi nanti. Saya sedikit membacakan atau menyampaikan biografi singkat terkait narasumber kita pada sore atau malam hari ini. Beliau bernama Bapak Puspowardoyo. Lahir di Solo 30 November 1957. Beliau juga pernah menjadi PNS, namun beliau memilih mengundurkan diri karena ingin menjadi pengusaha. Pada tahun 1991, beliau memulai usaha beliau. Hingga saat ini, beliau sudah memiliki lebih dari 100 outlet rumah makan ayam bakar Wong Solo yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia, di antaranya itu Medan, Banda Aceh, Padang, Solo, Denpasar, Pekanbaru, dan lain sebagainya. Dan sebagaimana disampaikan oleh Mas Topan tadi, beliau juga sekarang merupakan founder dari Makanku. Tentu narasumber yang diundang pada acara hari ini sudah kita ketahui bersama dan tidak diragukan lagi tentang pengalaman dan pengetahuannya. Dan kita sangat berterima kasih karena beliau sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan pada acara kita pada kali ini. Mungkin agar lebih jelas langsung kita berikan waktu kepada Bapak Puspowardoyo untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Permisi Pak Puspo. Oh iya, sedikit saya sampaikan sebelum kita memulai menyimak materi yang beliau sampaikan, mari sama-sama kita saksikan video dari Pak Puspowardoyo. Permisi Pak Puspowardoyo, videonya belum bersuara Pak. Gila, sekitarnya. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalnya? Ya. Bisa didengar? Ya. Ya terdengar Pak Puspo, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sekali pada teman-teman yang di PPI Yaman, Pak. Di Yaman, ya.
saya tanya memang saya nggak hobi kalau ngomong-ngomong tuh nggak hobi, nggak susah, nggak kayak saya bukan pembicara, saya praktisi ya, mungkin beda ya. Memang ya sebetulnya nggak salah juga kalau antum ngundang praktisi itu memang paling benar ya. Kalau pembicara itu ngomong aja mungkin dia nggak punya usahanya nggak jalan, itu banyak gitu. Nah, yang nggak sukses itu kebanyakan ngundang orang yang banyak orang pembicara itu banyak. Ya, kalau pembicaraan lagi berdasarkan juga dari buku-buku dari luar negeri sekali, ya udahlah. Teman-teman memang banyak gagal itu memang begitu. Kalau saya lihat narasumbernya kebanyakan pembicara ya. Memang kalau alangkah baiknya ada ya pembicara juga ada praktisi ya. Nanti nggak salah kalau mengundang praktisi ya, itu penting. Praktisi itu ada pengalaman pribadi ya. Karena buku itu juga berasal dari pengalaman orang Barat, orang-orang itu menjadi satu bahan pokok. Gitu. Saya perlu diketahui, jadi saya memang pengalaman saya dari tahun 91. Jadi saya itu dulu tahun 87 ya, ini mulai saya dulu dari guru 84. Ya, saya potong aja lah, saya langsung jadi guru ya. Jadi guru 84. Saya belum tahu ya, sampai itu saya belum tahu bahwa cita-cita bakat saya apa itu nggak tahu dulu. Padahal saya suka masak, cuma saya nggak tahu itu bakat saya. Saya jadi guru. Jadi guru juga ternyata nggak bakat, rasanya nggak cocok loh, karena memang nggak enak loh. Akhirnya saya mundur dari guru tahun 1987. Saya memutuskan untuk konsentrasi bikin usaha. Karena memang perasaan saya itu bakat saya di ayam, nggak kayak di guru nggak cocok ya. Nah, waktu itu saya juga nemu atau hadis saya juga dari buku dan juga Ustadz juga saya konsultasikan bahwa ternyata suruh usaha itu suruh cari bakatnya. Carilah bakatmu yang kamu senangi. Jadi memang itu sama. Itu juga sama dengan pengalaman orang Barat juga. Ternyata di Islam juga ada itu. Terus fokus, ya fokus, artinya nggak pindah-pindah. Jangan pindah-pindah pengalaman itu. Ya terus sungguh-sungguh, ya sama, sungguh-sungguh juga sama. Ternyata memang hukum Islam udah ada gitu. Udah ada panduannya di dalam Islam. Nanti memilih yang kamu senangi ya, yang cocok lah dengan hati nurani itu. Terus sungguh-sungguh juga fokus, nggak pindah-pindah. Satu itu udah. Ya makanya saya memang sampai sekarang alhamdulillah saya fokus di makanan lah, rumah makan lah. Ke rumah makan ini saya. Jadi bisnis saya tentang makanan. Itu memang saya senang kali masak, senang ya. Itu yang jadi mungkin di situ ya yang saya geluti itu. Pas 91 kita mulai buka, ya. Tapi saya 91 memang saya ngawali apakah nggak ada sih. Dari dulu saya ikut seminar, ikut peluang-peluang bisnis dan pembicara beda-beda. Saya gersang nggak mendapatkan karena di situ beda dengan yang saya pahami di Al-Quran, di hadis itu bahwa bisnis itu harus senang gitu. Akhirnya banyak malah jangan seumur hidup jadi karyawan. Kok begitu ya? Semua harus kerja. Ya semua harus tinggalkan pekerjaan. Karena 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dijual beli. Nah, itu mungkin salah. Disitulah kebanyakan orang menganggap itu pada keluar kerja semua, padahal bakatnya nggak jadi pembisnis. Jadi saya kira bakat ya, ada bakat jadi memang jadi kiai, jadi guru ngaji, ada bakat jadi karyawan, ada bakat. Jadi saya kira bakat ini yang perlu semua itu sukses loh ya, pasti sukses. Terus mungkin pertanyaan gimana kalau mau bisnis ya? Ini kalau bisnis.
Apakah ninggal karyawan baru mau bisnis atau bisnis sambil kerja dan sebagainya. Nah, pengalaman saya mungkin tahun 91 ya. Saya bisnis tentunya ya tetap standar Islam, saya tetap dengan apa ya, dengan takwa ya, landasan takwa itu tetap ya. Akhirnya menjalani perintah Allah dan meninggal larangan itu tetap kunci utama di situ lah. Saya tetap itu usaha bekerja itu cuma yang dilarang dan menjalankan apa yang diperintahkan. Itu mungkin yang perlu utama, faktor utama itu. Tanpa itu ya mungkin suksesnya sebentar 5 tahun, paling 10 tahun paling tinggi. Nah, banyak pengusaha-pengusaha Muslim itu biasanya 10 tahun dah jatuh gitu ya. Ya alhamdulillah kami dari nol, dari modal yang kecil, dari hasil dari ngajar berdua sama istri saya, alhamdulillah saya sekarang sudah memiliki 287 per Indonesia, 12 di Malaysia, terus dua di Arab Saudi, di Jeddah dua Jeddah di Kornes, yang satu di Sarafiyah. Yang Sarafiyah untuk mengambil segmen orang lokal, orang Arab asli. Yang di Sarafiyah untuk orang Indonesia, baik itu mukimin atau orang sebentar datang situ atau orang umroh dan haji. Ya, maka saya ambil di Kornes karena memang Kornes itu tempat pusatnya orang kalau mau pulang ke Indonesia ngumpul di situ orang umroh. Ya, itu awalnya dan alhamdulillah ya dengan iman, takwa, sungguh-sungguh udah nggak pindah-pindah, hanya fokus ke situ dan itu dan jiwa saya di situ. Ya alhamdulillah. Itu sampai sekarang saya produk-produk bisnis seperti tadi makanku tadi ya. Kenapa makanku tadi itu bermula dari Jeddah. Waktu itu kami di Jeddah itu hampir 1 hari kedatangan umroh haji atau umroh itu 2.000 orang makan di situ gantian. Ya. Terus nasi kotaknya hampir 2.000, tapi saya sanggup cuma 500. Karena dipaksa nggak bisa. Sanggupnya cuma 500. Ya disitulah kita berpikir bagaimana kita ada kedatangan tamu dari Indonesia, perlu nasi kotak juga. Jadi 1 hari kalau sanggup itu bisa 10.000 per hari waktu itu. Kita mikir bagaimana kita bisa memenuhi mereka. Tenaga kerja susah, dibatasi, ruangan juga sempit ya. Jadi nggak memungkinkan untuk ya itulah akhirnya kita terbesit yaitu bagaimana membuat makanan yang siap saji, anti ribet tapi tetap hasilnya sama seperti biasa, fresh seperti biasa. Itulah akan menjadi makan itu. Ya. Makan ini adalah makanan untuk khusus spesial untuk emergensi seperti haji, umroh, traveling dan sebagainya. Yang mana makanan yang awet, ya, yang dikemas awet, siap saji, terus ada masaknya sendiri, jadi untuk panas sendiri. Itu yang mungkin seluruh dunia yang ada pemanasnya, tapi ada nasinya, ada lauk, ada nasi. Itu baru mungkin dari grup bongso dari saya itu. Ya alhamdulillah kami sudah kemarin sebenarnya kita menang tender yaitu tetap dari 4 salah satunya adalah makanku itu untuk haji ya, karena haji masih kurang ya ada COVID makanya ditunda dan insya Allah tahun depan ya kita akan maju lagi tender lagi dan kita sudah punya outlet di Jeddah. Itu lebih mudah lagi karena kita di sana akan ya menjadi salah satu-satunya rumah makan Indonesia yang ada di sana. Sehingga untuk menjadi catering haji dan juga umroh yang datang kemungkinan besar lebih dapat dari saya. Itu sekilas ya dari saya. Alhamdulillah kita punya makanku yang
sekarang ada pabrik di Kota Solo yang satu hari bisa memproduksi sekitar 10.000 sampai 35.000 per hari. Ya. Dan segmennya sekarang kita ambil segmen yang ada segmen luar negeri karena harganya nggak mahal. Kita ambil segmen TKI atau orang-orang Indonesia yang ada di luar Indonesia, seluruh dunia. Ini yang baru kita rencanakan. Ya. Kita terus ada usaha sama para dubes atau para investor dari luar negeri. Dan juga makan juga akan menjadi makanan di tempat-tempat yang tadi emergensi seperti kecelakaan, bukan kecelakaan apa, musibah-musibah seperti banjir, seperti apa tuh, gempa bumi dan sebagainya itu, yaitu orang lain akan lebih mudah dengan cara pakai makan yang siap saji dibanding dengan membuat tenda umum dan sebagainya lebih tidak praktis dan praktis ini. Inilah mungkin alhamdulillah jadi kita tetap bergelut dalam makanan ya. Saya kira itu. Jadi saya tidak lari. Pertama saya tadi ikuti ya apa yang perintah Allah ya, salah satu itu caranya yaitu kita fokus ya. Saya nggak mana-mana, nggak mau kecuali makanan saja, lainnya nggak mau. Karena memang ya jangan coba-coba orang yang tidak memiliki maka dalam bidangnya itu jangan. Makanya dari awal kan udah terasa. Apa tuh? Oh saya jadi guru ngaji. Udah tekun aja pasti akan populer. Pasti akan berkualitas itu pasti. Aku yakin. Jangan pindah-pindah atau menggandakan atau ya saya makanan dan saya juga jadi kontraktor. Udah itu pasti lebih sulit untuk kita untuk fokus ya. Terus apa ya? Kenapa kita bisa sukses itu mungkin dari mana Pak dana itu mungkin ya. Nah saya memang menggandeng sama investor, orang yang punya duit kita gandeng, yang punya duit. Ya siapa yang mau kerjasama punya duit ya bisa kerjasama dengan saya. Nah, inilah memang dalam Islam juga dalam hadis qudsi memang juga disebutkan, ini saya lupa ya, yang materi saya dalam perjanjian kerjasama ya. Jadi Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah pihak ketiga yang mana melindungi bagi dua orang yang melakukan syirkah selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat pada kawan syarikatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka, tidak melindungi. Ya, HR Iman Darqutni. Jadi idealnya memang kerjasama. Itu harus kerjasama. Orang hidup harus kerjasama dalam kebaikan. Ya. Sampai Allah sendiri orang kerjasama berserikat itu bekerjasama berserikat Allah. Kalau kamu berkhianat akan mundur, ya akan mundur dari nggak akan melindungi lagi. Jadi orang kalau bersirkah atau bekerjasama, Allah mencintai orang bekerjasama dan akan menjadi pihak ketiga. Makanya ya pihak ketiga juga dapat saham, malah dapat bagian, itu bagiannya yaitu zakat, infak, sedekah, yaitu dari kami KTH ya, tak kasih 30% Allah. Tadi dari keuntungan. Ya. Sebab apa? Supaya melindungi kita dari ancaman-ancaman, dari kegagalan. Mungkin orang gagal dalam bisnis kebanyakan orang nggak pernah kerjasama dengan Allah. Jadi sering meninggalkan Allah dan juga sering jadi uang diambil sendiri nggak untuk Allah ya, untuk sedekah, infak, zakat, banyak hal yang dimintai Allah itu banyak sekali harus kita kerjakan. Ya tadi janji orang beriman bertakwa tadi ya, saya kira itu yang mungkin bisa sampaikan. Ini memang itu saya dari situ sukses saya itu kerjasama dengan orang lain. Jadi pertanyaan juga sekarang mungkin ini nanti bila kita tanya memang panjang. Tadi ada pertanyaan dari panitia.
pengalaman hidup dari peluang bisnis untuk lulusan Timur Tengah, ya, peluang bisnis untuk Timur Tengah itu dari mahasiswa yang baru lulus, ya, apa kerja dulu atau langsung usaha. Mana tergantung ya, Mbak. Saya yakin teman-teman kita yang kuliah di Timur, ya, di Timur Tengah, kira-kira. Saya yakin dalam benak hati, ya, mesti ada apa? Ada yang suka ada, pasti ada. Belum tentu semua jadi guru ngaji ya, itulah. Kalau enggak usah. Ya kan, sama-sama mau masuk surga kan nggak perlu jadi guru juga kan, tapi cukup pengetahuan agama, ya. Terus bisnis apa, sukanya apa? Kadang para mahasiswa kadang anaknya tukang las, anaknya tukang batu, anaknya tukang es, anaknya tukang peternak. Saya yakin mesti ada salah satu yang pas satu ada yang apa ya, ada yang ketularan itu pasti ada. Nah itulah, tidak apa-apa. Tadi tukang peternak tapi yang akhlaknya baik karena pernah kuliah di itu. Nggak perlu kan jadi. Kalau mau jadi agama, guru saya banyak tak bayarin. Ya, yang guru-guru ngaji saya banyak dari lulusan Timur, lulusan dari apa? Dari Kairo juga ada, terus juga dari pondok-pondok pesantren juga ada, ya. Saya kira ya agak saling apa namanya, saling ada membutuhkan, ya. Saya kira itu, ya, tidak harus juga harus jadi guru, harus jadi, ya. Saya yakin ini yang jarang sekali apa ya ketemu apa sih bakat saya gitu loh. Saya yakin walaupun sudah lulus sekolah belum tentu bakatnya dari tukang ngaji. Tapi lebih enak kan kalau bakatnya tinggalkan saja. Dan saran saya kalau bakatnya memang dari orang tua biasanya. Dari orang tua itu bisa ada. Orang tuanya misalnya peternak. Saya yakin di antara anak-anaknya atau mungkin ya kalian semua gitu. Itu mungkin saya yakin dah. Saya itulah. Tapi kan punya pengetahuan agama setelah kuliah lulus dari pesantren atau dari Universitas Islam, saya kira nggak rugi, ya bisa. Saya juga gitu. Kebetulan saya dulu SMP saya SMP Muhammadiyah, sekolah. Jadi saya tahu pengetahuan itu. Alhamdulillah saya tahu takut dengan sholat dan sebagainya karena saya dulu pernah sekolah di sekolah Islam. Jadi takut saya harus sholat dan zakat, sedekah, infak. Saya kira itu pasti ya. Jadi saya kira carilah bakat dulu. Sekarang cari bakat dulu, ya. Apa kerja atau usaha, ya. Lah ini kalau kita usaha, ya, jangan sekali-kali harus langsung kamu pengen usaha, jangan sekali-kali. Ya, mendingan bekerja sama dengan orang yang punya bakat. Mendingan bekerja sama dengan orang yang punya bakat. Yang punya bakat misalnya saya. Ya, udah cukup aja. Yang benar-benar punya bakat, jangan sembarangan ada. Wah, saya punya franchise. Oh, itu pasti hancur, tak jamin 100% hancur. Ya, banyak kan begitu. Tapi cari yang betul punya bakat betul dan punya track record sukses. Harus. Kalau nggak punya track record sukses, pasti hancur, tak jamin. Hati-hati. Jangan sembarang kerjasama dengan orang yang tidak memiliki track record sukses atau proven atau kesuksesan yang berlaku. Jangan juga kamu membuat usaha baru, ya, sendiri, ya, jangan. Dan saya juga orang yang terampil, jangan hutang bank atau jangan cari modal sendiri, akan lambat. Saya dalam tempo 30 tahun, 20 tahun, alhamdulillah kita sudah punya 281. Tanpa modal saya. Sama modal. Saya menggandeng sama orang yang dia memang sukanya memodali orang yang terampil. Yang terampil saya. Dia pemodal. Ya, akhirnya samalah. Saya tekun di kerjaan, nggak mikir modal, ya. Yang pemodalnya nggak mikir kerja.
ya kalau dunia sekarang disebut franchise lah, franchise ya. Tapi franchise juga nggak cukup, pasti terganggu juga. Udah investasi namanya. Udah borong lah saya. Kamu terampilkan kamu butuh uang berapa? Tak danai ya. Sama seperti apa? Seperti yang ya kita harus tahu betul. Jangan sekali-kali kamu nggak lihat otot-otot mereka. Jangan sekali-kali. Ya betul berhasil apa enggak gitu. Jangan sekali hanya sikut aja bayar. Hati-hati, berarti hancur. Harus tahu lihat seperti apa sih Pak Puspo. Ya usahanya di mana saja. Terus untungnya berapa? Kalau saya investasikan untung berapa? Di mana? Kenapa nggak sukses Pak Puspo? Karena masuk itu harus mau investasi jangan nggak tahu dia di mana berada. Terus pengalaman seperti apa itu jangan sampai ya. Itulah faktor kesalahan-kesalahan bagi pengusaha baru itu banyak gitu, ya. Itu banyak gitu. Dia wajah dia tahu, ikut-ikutan nggak bisa. Atau dia kerja sambil bisnis, itu nggak bisa juga. Salah satu kalau pekerja, milih dari pekerja benar yang baik. Ya kalau mau bisnis, ya ikut aja. Ya, aku nggak mau urusan, aku nggak mau kerja khusus. Karena karyawan saya banyak kali yang ikut bisnis Wong Solo. Karyawan saya tetap nggak keluar dari Wong Solo, tetap profesional ngurus Wong Solo. Dia punya duit investasi Wong Solo, investasi bisnis saya, bisnis saya yang melakukan saya. Ya seperti itulah. Jadi kesalahan-kesalahan bagi pembisnis kebanyakan tidak tahu bisnis apa, asal ikut. Bilang saya sukses, ikut aja, bahaya, hati-hati. Dilihat dulu, bener nggak, sukses nggak? Ya, pengusahanya ini fokus nggak di usaha itu? Banyak itu tawaran-tawaran peluang bisnis, tapi dia memang membuat usaha bisnis baru ya untuk dikerja sama orang lain. Hati-hati. Di Jakarta banyak, hati-hati pembicara di mana-mana juga, hati-hati juga. Karena teman-teman jadi pembicara di mana-mana hampir pada gulung tikar semua. Bisa ngomong, tapi nggak ada nih usahanya tipu-tipuan. Ya, hati-hati juga nih, teman-teman, jangan sekedar dilihat dulu, harus lihat dulu. Mata lihat bener kayak mana. Jangan lihat hanya videonya, ngomongnya saja, jangan. Lihat usahanya seperti apa. Tengok satu persatu. Ya. Track recordnya juga. Jadi ini kesalahan-kesalahan pengusaha baru biasanya begitu itu ya. Terus ya kalau mau bisnis ya kalau pilih aja, pilih yang kamu cari. Banyak anak muda punya duit ya udahlah nanam aja modal ke sana atau ikut saham. Tapi kalau bisa sang syariah dong. Ya bisnisnya bisa menyelamatkan diri dari siksa neraka itu yang harusnya. Kalau makanya Wong Solo Group itu, Wong Solo halalan, thayyiban, halal dan baik. Ya, halal didapat yang baik, disebut baik dan berguna bagi orang banyak. Thayyib dijamin, maka baik investor, baik pelaku bisnis, baik yang makan semuanya mendapat kethayyiban itu. Itu penting. Tidak hanya bisnis sekedar bisnis saja. Bisnis yang hanya kaya-kaya saja, bisa nggak kekayaannya menyelamatkan dari siksa neraka itu juga persoalan yang harus kita cermati juga, saya kira itu ya karena memang waktunya cuma sempat dan juga ini kalau kita panjang sekali, saya kira memang susah. Ya mendingan saya setelah putus-putus lebih baik mungkin tanya jawab aja lah gitu. Yang tadi ini yang pertanyaan dari panitia tadi pengalaman hidup sudah saya ceritakan. Sekedar aja peluang bisnis untuk lulusan Timur Tengah ya sudah jawab, peluang bisnisnya bisa beli atau kerjasama dengan orang lain ya. Terus lulus yang baru kerja dulu atau usaha tergantung juga, bisa kerja, nah, bisa usaha. Kalau punya keterampilan ya keterampilanmu tuh pasti tuh berkualitas. Atau kalau enggak harus kerjasama dengan orang yang punya terampil bener, jangan main-main itu. Ya solusinya tadi kesalahan-kesalahan, kebanyakan kegagalan ngawur, langsung punya duit bisnis, padahal dia nggak terampil itu. Allah udah menempatkan manusia itu sesuai dengan keterampilan masing-masing. Maka pilihlah
bakatmu kata Allah. Terus kamu fokus, jangan pindah-pindah kata Allah. Itu di hadis kursi itu, dan banyak di hadis ya, suruh milih ya. Terus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh, artinya, nah itulah saya yakin itu yang sukses seperti itu. Dan suksesnya harus sukses dunia akhirat. Artinya semua pekerjaan, semua dalam rangka kejalan Allah semua. Sehingga kita sukses dunia dan sukses akhirat itu harapan yang paling kita gambarkan, jadi katakan semua insan rumah manusia. Ya, saya kira itu aja. Ya, dari saya, mendingan kita tanya jawab ya. Cukup sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendengar dari awal tadi kayaknya menarik banget itu Pak. Udah ada yang di Malaysia, ada yang di Arab Saudi. Itu kalau sesuai ada Ketua Umum PPI Yaman tadi bilang juga Pak, kalau mau buka di Yaman itu keren tuh. Mungkin PPI Yaman Mas Ud bersedia kan ada apa namanya? Ada biro yang mengurus tentang pemasukan dan pengeluaran PPI Yaman itu sendiri Pak. Mungkin habis ini kalau beliau mau kontak boleh Pak. Mau tanya satu persatu apa pertanyaan dulu? Kita mungkin raihkan dulu aja Pak ya. Mungkin barang siapa yang ingin bertanya, ya, bisa angkat tangan atau raise hand. Ya, ya. Ya, di sini udah ada satu ketua panitia kita yaitu saudara Muhammad Topan. Kepada Mas Topan silahkan di open mic-nya. Assalamualaikum Pak Puspo. Jadi begini, tadi kan kami dengar nih tentang syarikah gitu kan. Kalau saya ini cuman langsung tanya aja nih, apakah memang dari Bapak atau Wong Solo atau Makanku ini membuka lahan investasi sehingga misalnya teman-teman di PPI Yaman atau teman-teman yang hadir di sini ini bisa ikut investasi misalnya walaupun kecil seperti itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Apa lagi? Langsung jawab. Langsung jawab ya. Langsung jawab dulu Pak. Oh, boleh. Jadi Wong Solo Group saya ini, saya paling demen dengan orang kerjasama. Tapi kerjasama yang benar ya. Kerjasama benar ya. Orang yang sukses, betul-betul sukses itu harus berbagi pada orang yang punya dana yang untuk investasi. Orang investasi juga gitu. Ya sama-sama ya. Saya yakin setiap usaha pasti harus sukses ya. Karena kita berpengalaman ya, itu harusnya. Kita bisa kerjasama ya. Ini kita juga banyak kerjasama dengan Belanda, dengan Taiwan kemarin, juga dari Jeddah udah lama, Malaysia juga, Cina juga ini mau kerjasama, TKI, para TKI, mahasiswa dan siapa boleh. Kita jualan buatan, garansinya untuk tidak rusak ya. Itu boleh. Untuk makan-makan para karyawan, makan-makan para TKI, makan-makan para mahasiswa ya. Saya kira ya nanti bisa hubungi tersendiri ya. Karena kalau ini panjang sekali ya, modalnya juga panjang. Terus pengirimannya juga panjang ceritanya ya, tidak simpel kali karena harus ada harus ya kayak ada suppliernya yang importernya harus ada. Itu memang agak ribet kalau di luar negeri, agak ribet sekali. Saya bangun di Saudi itu hampir 10 tahun saya baru dapat, susah ya, 10 tahun baru kena, sudah rugi berapa tiap tahun kita pergi ke setiap ikut umroh dan haji hanya pengen membuka Wong Solo pulang di sana, tapi saya 10 tahun betul baru sukses. Itu pun udah berat memang kalau di luar Arab Saudi paling susah, makanya itu paling betul ya. Tapi itu buat perjuangan yang paling hebatnya ya. Nah itu
Bagaimana untuk kerjasama, semua ada kesempatan semua. Nah, nanti mungkin lebih tersendiri aja, bisa menghubungi kami bagian investasi, ya, nanti bisa sendiri bagaimana. Karena memang kaitannya panjang, kalau dibuat di luar negeri itu harus ada izinnya, terus ada importernya. Ya. Tapi kalau udah buka, waduh, online aja lah, nggak usah punya warung, online aja, punya gudang, udah online aja. Satu kontainer datang, online, wah banyak datang. Kita ada makanan siap saji. Ada ayam goreng, ada lemak, ada bubur, ada bakso, ada soto, ada itu komplit kita. Nanti kita lebih lanjut ya, kalau mau pengen kerjasama ya, punya duit, wah udahlah. Buka itu udah kuliah sambil itu rame-rame buka ini, wah itu top. Saya yakin peluangnya besar sekali ya, jangan dari kita makanan siap saji Mas. Rumah makan sekarang nggak harus masak, udah kita udah jadi, tinggal kamu online aja jualan. Atau kalau punya warung kecil gitu, orang jualan tinggal manasi microwave sudah jadi. Banyak ini kalau makan ini produk yang betul-betul istimewa dibanding dengan rumah makan. Wong Solo, wah rumit kali. Mau buka, aduh. Kalau sisa juga berat, ya wah bahan bakunya berat, tenaganya. Ini nggak tambah tenaga, udah jadi semua, tinggal manasi semua. Tinggal goreng, tinggal tinggal microwave, atau ada pemanas sendiri juga ada. Nah, nanti mungkin tersendiri lah. Cari panitia saya. Tadi itu ada apa? Ada panitia ya nanti ya. Nanti yang menghubungi biasa panitia itu kamu hubungi. Ya tersendiri aja, Zoom tersendiri aja. Kemarin juga habis Zoom kami dengan orang Taiwan, sama dubes Taiwan. Itu mau kerjasama dengan seperti apa? Panjang memang ceritanya Mas. Yang jelas bisa ya. Kalian Anda tidak perlu keluar dari sekolah, nggak perlu ngurusi lagi, udah online aja, masuk nggak perlu ngurusi masaknya, rame-rame orang patungan, wah udah top banget. Harus gitu, harus dimulai dari nol kayak gitu tuh. Jadi investor itu, atau bisnis jadi investor. Tapi itu yang bakat juga, nggak bakat ya jangan itu. Ya, nah, bakatnya kamu ngaji jadi guru ya jadi guru aja. Uang aja colong, aku pasrah sama yang orang yang amanah betul. Wah, kayak gitu. Itu namanya kerjasama. Sedekah gitu. Sedekah itu orang punya keterampilan, itu harus kerjasama dengan orang yang punya duit dan modal. Harus. Jadi jangan coba-coba orang punya keterampilan, coba-coba supaya untungnya banyak, utang bank atau gimana itu, atau nabung nggak akan bisa. Sedikit jangan dipersusah juga. Kalau utang bank ya nggak akan sukses juga. Kita kerjasama dengan orang yang punya duit. Yang punya duit juga nggak perlu harus bikin bisnis baru, nggak perlu. Wah itu konyol tuh kalau orang ikut-ikutan pengen jualan, udah nggak usah. Jangan, fokus saja di terampil yang mana. Sedang kita jangan yang lainnya itu rumus Islam begitu, rumus Islam. Kebanyakan kegagalan kayak gitu, orang nggak tahu apa sih bisnis saya, apa sih bakat saya, apa dicari ada pasti, itu pasti. Walaupun kuliah ya belum tentu kamu kuliah itu jadi kegemaran kalian, atau wah ini jadi nggak mungkin, belum tentu maksudnya. Tapi udah punya bakat satu itu fokus, jangan pindah-pindah, jangan sekali pindah-pindah, pasti hancur kalau pindah-pindah, pasti. Ya. Ngulang-ngulang terus, harus dari awal. Karena Islam jamin dunia dan akhirat, itu jamin. Yang salah kita aja nggak belajar agama dalam bisnis ya. Jadi akhirnya kita nanti hancur itu pasti nggak mungkin tidak, tak jamin itu. Ya, hancur dunia akhirat nanti pasti. Tapi kalau tahu, wah udahlah enak lah. Islam itu dunia akhirat, dunia harus sukses, akhirat juga sukses. Itu hukum Islam. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang mukmin. Seperti apa? Orang yang sukses seperti apa? Mesti sukses, harus sukses, nggak ada tidak, nggak ada saudara Islam sudah menyebut sukses. Ya, tergantung kita harus tahu benar cara-cara kita. Ya, cari orang yang pembisnis yang Islamik, yang Islam, yang betul-betul sukses karena Islam, karena syariat Islam. Jangan sampai pembisnis yang kesuksesannya karena dari barat, wah mati, tak jamin hancur. Enggak ada pembisnis yang hancur sukses sampai 10 tahun. Ya, kalau enggak dia berdasarkan Islam sampai mati dia pasti hancur.
dunia ini hancur semua, pasti. Ya, tak jamin tuh. Jangan coba-coba bisnis dengan cari orang yang pematerinya orang nggak Islam, nggak tahu agama. Dia hanya kaya-kaya aja. Oh, hancur semua. Orang aja hancur gimana? Orang sendiri hancur kok. Kamu pengen sukses, nggak mungkin. Saya tahu itu. Orang Islam. Ya. Nah, itu ya. Nanti saya kan tersendiri ya, tapi bisa ya. Produk makanku yang bisa ya. Tapi bisa mereknya Wong Solo, sambel. Kamu jual sambel aja. Ya, sambel. Ya. Tapi kalau di Indonesia bisa online ya, ngambil jadi reseller. Mudah di tiap kota ya kita punya gudang-gudang. Kalau di Indonesia tanpa mudah bisa di mana Wong Solo. Jualan sambel Pak online laku tinggal ngambil di gudang Wong Solo, tinggal suruh ngirim, kamu ngambil uang, kamu bayar tempat saya. Kalau di Indonesia, tapi di luar negeri ya ini ada trik-trik tertentu, yaitu bagaimana importer harus dilibatkan, tidak hanya sekedar kita bisa ya. Itu. Terima kasih Pak. Ya. Gimana Mas Topan, terjawab ya kira-kira? Untuk pertanyaan selanjutnya, luar biasa. Kita bacain dulu ya. Iya. Kita bacain dari Mas Muhammad Sanusi. Beliau bertanya, salam, saya ingin bertanya, ketika di awal Bapak membangun usaha, apa saja kesulitan yang pernah dihadapi dan sangat berkesan bagi Bapak? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Puspo. Ya, kesan saya pernah ya dari awal itu, memang saya dari awal saya sudah hijrah dulu. Saya dari awal dari rumah saya sudah hijrah, dan saya hijrah pindah dari beberapa macam-macam hijrah saya. Karena dalam Al-Quran sendiri saya terinspirasi surat At-Taubah tuh ya 20 itu saya terinspirasi itu. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad jalan Allah dan harta dan jiwanya, ya, disitulah akan ditinggikan derajatnya dan akan diberi kemenangan. Atau ajamun jarudatul indullah wa ulaika humul faizun. Ya, orang-orang akan diberi derajat yang tinggi dan akan diberi kemenangan, kata Allah. Ya, itu saya terinspirasi begitu. Ya, nah, bagaimana kita orang yang beriman, ya, orang beriman itu bisnis, beriman itu bekerja, bagaimana? Ya, orang yang beriman tentunya berpakaian harus, ya, si perempuan ya seperti nutup aurat. Orang beriman harus sholat, orang beriman harus ya. Terus juga ada hijrahnya, hijrah ya, hijrah segala-galanya lah. Hijrah dari termasuk dari rumah juga ya. Rumah yang rumah lama itu tidak menguntungkan, harus pindah rumah. Itu penting itu. Pindah tempat itu penting. Ada keberanian, keyakinan. Kalau di rumah kan malu mau bergerak. Kalau di luar rumah itu ada keberanian. Itu secara akidah juga rohani ya. Hijrahnya juga, saya dulu nggak pernah sholat duha, nggak pernah sholat puasa, nggak pernah witir, nggak pernah. Ya kita udah berubah. Ada hijrah, ada jihad. Jihad itu sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Kalau kerja terlalu sungguh-sungguh, karena maksudnya bekerja adalah jihad. Ini saya gitu, bekerja adalah jihad. Ya, bekerja adalah jihad. Jadi kerja itu adalah jihad. Artinya bahkan harus ada sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh akan akan mengeluarkan suatu kualitas yang bagus. Itu pasti. Nah, kualitas yang bagus itu akan menguntungkan baik itu produknya dan baik diri sendiri. Nah, diri sendiri ya jelas lah, bisa bilah ya masuk ada masuk surga yang baik lah, yang top, yang paling tinggi itu surga. Terus kualitasnya, kualitas orang yang makan dari produk yang sungguh-sungguh pasti akan sempurna kualitasnya. Orang makan mesti akan balik lagi, akan senang lagi. Nah, dua-duanya akan diuntungkan itu pasti. Ya, itulah. Makanya ya itu alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amalihim wa anfusihim atau mujarrah indullah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman setelah berhijrah setelah berjihad jalan Allah dan harta dan jiwanya, insyaallah akan tinggikan derajatnya dan akan aku beri kemenangan. Menang dunia dan akhirat. Menang betul gitu. Menang itu betul. Ya itulah ya, harus menjalankan amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad tadi.
Ya kalau saya berani 30%. Dari awal saya ambil 30%, Mas. Ini. Dari awal saya buka pertama 3 ekor ayam, tak ambil 30%. 30% dari keuntungannya. Karena apa tuh? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian rezeki. Sebagian bukan 20%, bukan 10%, sebagian wa mimma razaqnahum. Jadi sebagian sudah saya biasa. Saya udah berjalan 3 tahun ya, itu selalu diuji terus. Ada orang datang minta, wah, seperti apa? Terakhir saya 3 tahun yang saya udah hampir lulus diuji berat banget. Nah itu saya harus ada keluarga karena saya rumah mau diambil alih, suruh ambil saya untuk bapak daripada orang lain itu, tolong diambil dulu Pak. Nanti kalau nggak saya bisa untuk rumah untuk bapak, ya udah saya waktu itu saya hanya uang cuma 1.500.000, saya keluarkan 750 pada karen saya itu, tanahnya ambil alih, sudah ini deg-degan. Itu paling kesan yang pertama saya jualan itu. Ya. Tapi saya karena Allah istri saya, ini coba karena saya pinjam uang 750 untuk gadikan tanah supaya balik biar dipindah ke tempat kita. Ya karena kalau terserah Pak, istri saya cuma dukung. Tak kasih uang dengan nangis saya itu. Nah, ternyata karyan saya itu calon suaminya itu wartawan. Saya nggak tahu kota ditulis di buatan suatu kota Medan paling top itu dulu namanya Waspada paling top itu. Setiap apa itu cepat. Saya nggak tahu. Paginya 2 hari itu paginya ramai kali rumah makan saya. Yang biasa saya 10 sampai 15 ekor. 1 hari saya bisa 350 ekor. Terus keterusan sampai sekarang. Nah, ini kesan yang paling memilukan, tapi wah, sampai sekarang saya berani kali saya 30%. Benar. Ya. Wah, ini jamin sama Allah. Wa ulaika humul jamin, beri kemenangan ya Allah. Dijamin. Dan aku tinggal belajar. Itu yakin. Nah, ini yang kesan saya kesan yang wah itu betul. Saya itu ya saya diuji juga biasa. Terus ya udah, harga 30% enggak diuji lagi. Dulu kalau masih bandel-bandel, masih agak diuji. Kalau sekarang saya udah 30% mau menguji lagi. Enggak akan menguji lagi. Bagi-bagi untuk berguna bagi orang banyak. Karena manusia yang baik, manusia berguna orang banyak. Manusia berguna orang banyak. Jadi harus berguna bagi orang banyak. Ya saya semuanya. Ya uangnya harus beri orang banyak. Ya juga tenaga saya orang banyak. Juga saya vaksinnya untuk orang banyak, untuk pada istri-istri saya banyak, istri saya harus berkurang banyak. Itu begitu. Ya, makanya beruntunglah orang itu. Orang khusus dan sholatnya harus khusus dalam dan dia di luar sholat, artinya ada kesalahan sosial. Ya, orang kesalahan sosial. Waktu Anil Marudun tinggal kerjaan sia-sia, kerja keras betul, sungguh-sungguh akan memerlukan harta, uang banyak. Maka kata Allah dibilang lagi, li zakati balun, keluarkan zakat. Ya, zakat sedekah infak, keluarkan. Jangan tanggung-tanggung 3%. Jangan punya, jadi akan dilipat gandakan. Kayak jangan dijamin Allah akan sulit menjaga kemaluan. Li furujin habisun kata Allah. Jagalah kemaluanmu. Orang kaya itu sulit kemaluan. Sangat sulit. Pasti akan zina. Bukan nggak boleh, boleh. Kecuali illa alas wajib, kecuali terhadap istri-istrimu. Itu baru orang-orang yang itu yang ini inspirasi saya ya. Dari inspirasi saya dari Al-Quran itu. Jadi alhamdulillah itu yang saya lakukan, maka saya berani betul ya. Dan saya juga menjaga farji saya hanya kepada istri-istri, hanya kawin lagi saya bisa sukses. Alhamdulillah. Ya. Permisi Pak Putu Wardoyo, karena pertanyaan masih cukup panjang, masih cukup banyak. Mungkin kami minta kesediaan untuk menjawab sedikit lebih ringkas dan lebih singkat, sekitar 3 menit atau 4 menit, agar kita sempatkan mungkin semua bisa terjawab.
Selanjutnya mungkin Saudara Royad Aden mau langsung dibacakan atau bertanya secara langsung. Saudara Royad Aden. Lagi ada pertanyaan. Oke, baiklah. Langsung kita bacakan ya. Pertanyaan dari Royad Aden. Assalamualaikum Pak. Untuk dividen saham antar pemodal atau investor dan pemilik usaha berapa persen idealnya? Untuk dividen saham antar pemodal dan pemilik usaha idealnya berapa persen gitu? Kita sistem mudharabah, Mas. Mudharabah itu saya sebagai mudharib, ya, sebagai pelaku usaha. Terus pemodal itu sebagai sahibul mal, ya, atau pemodal. Ya. Itu sebetulnya kalau dalam, ya ini beberapa bisa lihat dalam buku, dalam sejarah-sejarah itu juga ya udah ya separuh-separuh 50% pelaku mengerjakan itu 5%, terus pemodal juga 50% itu begitu ya. Nah, saya tak balik karena memang dunia nggak menarik juga kalau 50-50. Saya ngambil 40%, pemodal 60%. Sekarang yang ini seluruh Indonesia nih, saya 281 itu hampir 250-an itu pemodal kemana? Saya sendiri nggak pernah modal. Hampir 205 pemodal saya banyak segitu. Ya. Tapi ya hampir 90% berhasil. Ya, 9% ya. 10% nggak berhasil karena faktor mungkin ya lokasi nggak bagus, faktor kotanya kecil, ya, faktor gitu. Bukan faktor mendasar ya, artinya memang faktor ya alamiah yang kurang bagus. Ya kita mudharabah, Mang. Bisnis saya dengan investor itu sistem mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil ya di mana si pelaku usaha itu sebut mudharib ya 50%. Terus pemodal sebut sahibul mal itu 50% juga. Cuma saya karena pelaku saya ngambil 40 aja lah. Yang 60 sebagai sahibul mal. Ya, salah itu berkah dan Allah dapat 10% di situ. Allah untuk bisnis saya 10%, tapi pribadi saya 30%. Ya, karena Allah ikut saham, ikut jadi pelindung. Anggap jadi pihak ketiga kasih 10%. Ya. Lagi saya dapat lagi, saya ambil dari 2% lagi, dari 3%. Wah, dijamin Allah akan aku lipat gandakan. Jadi bisnis itu Islam tuh nggak perlu sebenarnya dijamin Allah. Allah nanti akan menghitung, akan menolong, akan membantu, akan udah gitu. Percaya. Tetap profesional gitu. Tetap ya tadi ya bekerja sama, yang satu terampil, yang satu punya duit. Terampil betul ini dan terampilannya tuh harus teruji betul sukses. Ya, itu harus jujur sukses. Kalau enggak ya hancur itu tak jamin tuh. Itu pasti. Ya. Oke. Selanjutnya Mas Rofat Hamzi mungkin bisa langsung bertanya Mas Rofat. Yang ini yang tadi sambutan artinya Pak yang diwakilkan. Silakan Mas Rofat Hamzi, Wakil Ketua Umum Yaman. Terima kasih Pak Mustaqim. Pak Puspo. Kameranya bisa. Izin bertanya Pak Puspo, mungkin ini pertanyaannya ini ya nggak terlalu berbobot mungkin bagi Pak Puspo, cuman begini, kita kebanyakan tuh dari teman-teman kita nih mau usaha gitu Pak setelah lulus dari kuliah misalnya, tapi kadang-kadang kita pusing gitu, kita mau usaha mulai seperti apa. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita mau memulai usaha tapi kita bingung Pak cara mulainya seperti apa gitu Pak. Mungkin itu pertanyaan, step-stepnya seperti apa. Mungkin pertanyaan saya itu aja sih, mau mewakili teman-teman yang lain. Monggo, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, memang itu semua, aku dulu juga gitu. Semua begitu ya. Tapi saya dulu, saya cari keterampilan dulu pertama tadi. Keterampilan sampean apa? Itu harus benar. Kalau enggak ya nanti saya kesusahan apa gitu. Dulu, enggak usah. Bisnis tunggu dulu. Bisnis hidup itu ya tadi. Ya kita harus
tahu apa sih saya jadi dosen, guru, ya, itu dulu lah, ikuti dulu lah. Habis itu nanti kalau udah jadi guru, jadi pekerja, sambil saya punya anak satu, punya istri satu, gimana saya kalau punya 2 anak gimana? Ini uang saya simpan, apa namanya tuh rajin menabung, udahlah supaya kerjaan saya tetap fokus, saya berprestasi di satu perusahaan, ya udah saya ikut saja saham sama orang lain. Udah. Tadi harus cari yang betul-betul orang yang terampil, yang bagus betul, yang sukses betul. Kalau enggak ya jangan. Kayak gitu, jangan tergesa-gesa. Tapi kalau mau, kalau kamu terampil, keterampilan saya ternyata saya jadi apa? Jadi tukang kelas lah, misalnya. Bapak saya ngelas sih, contoh saya ada teman kemarin, lulusan juga dari mana? Lulusan dari IAIN mana tuh Jogja atau tapi bapak saya tuh ngelas loh. Saya tiap hari ikut ngelas gitu. Tiap hari ikut ngelas. Rasanya juga senang, tapi kan kuliah tetap. Jadi saya senang guru, tapi terus setelah gede saya kembali ngelas lagi. Ya, orang ngelas tapi udah tahu agama kan lebih bagus kan, keren kan daripada ya itu bagus. Sarjana IAIN tapi dia ngelas lagi, betul. Ya. Dia dimulai dari yang malah memulai yang paling bawah dari yang sangat kecil. Ini di Islam mulai yang sangat kecil kata Allah itu. Memulai yang sangat kecil. Itu juga disadar oleh orang-orang Barat. Robert Kiyosaki dan semua memulai dengan yang sangat kecil semua. Semua setuju. Memulai usaha dengan yang sangat kecil. Ya apa yang kecil? Jangan terus sama kaya. Apa dulu yang kecil? Bisnis ya. Misalnya ada orang pintar bikin masak bakso, wah bakso enak, tapi nggak pemodalnya, tak modali. Bakso aja, udah sama. Bagi hasil ya, percaya. Tapi cari yang akhlaknya baik supaya jangan mengkhianati nanti berhasil dan jangan ngapusi. Oh saya nggak pernah demi Allah, nggak pernah nipu. Wah dosa. Karena saya juga punya soal juga pengusaha yang jujur, terpercaya, masih bersama para rasul, para tabi'in dan syuhada. Itu saya yakin nggak berani. Hati-hati, bahwa cari pengusaha, cari ini rekan atau cari teman juga yang bagus, mama kayak gitu. Ya udah kalau enggak ya dari yang kecil tadi, sangat kecil sendiri ya sangat kecil. Kalau udah mau berhasil, udah yakin, udah maju, cari pemodal ya kan, cari modal. Jangan tentang uang bank, jangan cari pemodal. Jangan tergesa-gesa lah gitu loh bisnis. Nah, bisnis nggak boleh tergesa-gesa. Ya semua sekolah ya kuliah dari awal ya dari tingkat 1 dulu, tingkat 2 kan semua sama. Nggak mungkin langsung kuliah di Yaman langsung tingkat 5 kan nggak mungkin. Pasti dari yang sangat kecil dulu. Itu kan rumus Islam juga begitu. Ya. Saya kira gitu, Mas. Oke, mungkin saya izin Pak untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan beberapa pertanyaan dan bisa langsung dijawab nantinya Pak ya. Yang pertama ini dari Mbak Nining Surya Ningsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya. Langsung ke pertanyaannya Pak ya. Saya punya usaha sendiri sejak saya duduk di bangku SMK dari usia 17 tahun sampai sekarang usia 22 tahun. Usaha saya jualan sendal di pasar, tapi sampai sekarang usaha saya tidak berkembang gitu-gitu aja. Cuman untung yang saya dapat dari jualan saya cukup untuk makan sehari-hari sama uang bensin saja. Apa yang harus saya lakukan supaya usaha saya bisa berkembang? Itu yang pertama Pak ya. Untuk ada lagi yang melalui privat dia berkirim, Bapak izin bertanya, untuk pemula yang ingin memulai usaha, khususnya online shop, jualan di bidang apa yang trafiknya konstan, gitu. Ya. Mungkin itu dulu Pak ya. Ya makanya tuh saya jawab walaupun ya kebanyakan gitu. Jadi kejujuran itu tidak cukup ya untuk bisnis itu. Tapi uang yang kamu berikan, yang dapat terima itu ambil 3% berani dari keuntungannya, 30%.
Karena sebagian rezeki untuk orang lain. Mas saya dulu berani slogan tadi, Pak. Halal thayyibah itu berani betul saya. Kita tanggung jawab 30% itu. Ya. Saya yakin ya, itu nanti kan ada pasti yakin ya, tetap ya sholatnya rajin, tetap ya jualan tetap bagus ya. Ya mentok kayak gitu aja. Ya minta perlindungan sama Allah lah. Ya. Dengan namanya dengan sedekah dan infak, tetap jalankan sambil profesional. Ya. Saya kira itu, kalau tanpa itu ya kayak gitu tuh Mas. Rezekinya ya nggak naik-naik. Saya dulu gitu, makanya saya berani di awal, saya 3 ekor udah berani infak sedekah ya, zakat udah berani gitu, nggak nunggu sukses. Ya, itu satu ya. Nah, saya mungkin di situ Mbak itu, kelemahannya itu atau mungkin kegagalan karena nggak berani infak sedekah ya, dan mungkin juga sholatnya nggak rajin atau juga bisa berzina, sering pacaran juga bisa hati-hati, juga pacaran mengganggu juga. Kawin Allah cinta banget sama orang kawin. Nah, pacaran wah itu ganggu tuh. Bisnis itu jangan pacaran, jangan berzina. Pacaran berzina ya, itu juga itu mengganggu. Makanya li furujina fijun, jagalah kemaluanmu kata Allah. Ya illa Allah swajin, betul terhadap istri-istri betulanmu kamu kawin lagi ya, kawin lah itu. Ya, itu kendala. Kebanyakan nggak sukses kebanyakan di situ. Itu kebanyakan 90% nggak kesuksesan di situ, nggak sadar itu. Yang kedua, itu meninggal atau ya, makanya itu ya, kebenaran di situ. Yang kedua tadi bisa online. Semua itu peluang, nggak ada nggak peluang. Allah tuh memberi peluang semua. Nggak usah takut. Maka di awal ya dari kecil pilih bakatmu itu yakin. Bakatmu seperti apa kamu pilih. Dah, jangan fokus, jangan pindah-pindah. Ya nanti kalau udah fokus, nanti kan tertata, oh ini bakatnya buat saya, gantilah. Ini boleh, tapi saya yakin kalau udah kamu dari Allah udah yakin, fokus di situlah, saya yakin. Saya dulu nggak pindah Mas, sampai sekarang pun makanan saya udah lain makan nggak mau, gitu. Tetap makanan, ya. Jadi nggak mau pindah-pindah saya tuh, nggak mau dari awal, gitu. Nggak mau nyoba, mau jadi kontraktor, mau nggak nyoba jadi balas jadi jadi biaya nggak mau juga. Ya, saya nggak, tetap di situlah fokus. Dan saya di situ, ya. Karena itu Mbak. Baiklah, ini saya izin Pak membacakan satu pertanyaan terakhir dikarenakan waktu kita udah berada di penghujung. Dari saudara Gamal Abdul Nasir. Nah, beliau ini juga calon fresh graduate ya. Beliau izin bertanya, perlukah bagi calon pembisnis pemula untuk terjun menjadi pegawai maksud saya, untuk terjun menjadi pegawai ikut orang lain dulu dalam bisnis yang sama yang akan dia bangun, agar dapat memahami secara spesifik lika-liku manajemen dan permasalahan yang dihadapi dalam bisnis itu. Begitu Pak Puspo? Ya, enggak masalah kerja sambil, makanya sebenarnya fokus ya. Jangan jangan sekali-sekali berpikiran kita tanggung-tanggung ya, misalnya nyoba-nyoba, nggak boleh kerja tuh kerja bener fokus gitu. Udah nggak usah lah, nanti urusan Allah itu yakin. Yang penting kerja harus menjalankan perintah-perintah Allah, tetap sedekah infak walaupun gaji berapa sedekah infak. Saya yakin memang begitu tuh, aku begitu dulu. Aku tuh bener sumpah demi Allah begitu itu. Jadi saya fokus betul. Jadi nggak boleh coba-cobalah kerja dulu sambil lihat-lihat belajar. Otomatis belajar itu mesti beda lah ya. Kalau kita terjun kerja terus sudah Mbak mikir saya menguntungkan perusahaan dan saya kerja sungguh-sungguh, udah titik. Ya, saya harus berprestasi lah. Nah, nanti kan aku cinta kali kerjaan ini ya. Aku nggak cinta kerjaan, nampak nanti. Suatu saat nanti umur 25 itu akan nampak apa itu sebetulnya bakatmu. Nah, bakatmu dari pekerja betul, udah jangan. Karena pekerjaan baik, pekerjaan sungguh-sungguh itu bisa bila juga. Apa sih urusannya? Kita bisa bila semua. Itulah orang miskin di zaman surga ya kayak gitu. Nah, jangan beda dong ya. Makanya jangan sekali-sekali nyoba-nyoba atau jangan sekali-sekali ya kayak makanya jangan pindah-pindah tadi. Pindah itu pasti nggak berhasil. Sampai umur 30 mau hanya pindah aja gitu. Ya, karena itulah ya, fokus sungguh-sungguh ya,
Jangan pindah-pindah. Itu kan di hadis ada, baca di hadis itu ada kayak gitu. Semua gitu. Ya. Ya baiklah, karena kita sudah di penghujung acara, sangat banyak kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Puspo Wardoyo yang telah memberikan kita pengetahuan, berbagi pengalaman. Jujur saya katakan kita memperoleh banyak sesuatu tambahan untuk kita sendiri, lebih lagi untuk bekal kita pulang nanti. Begitu. Dan untuk peserta yang lainnya yang mungkin ada pertanyaan terlewatkan, saya mohon maaf dikarenakan waktu kita kurang mencukupi. Dan kita lanjut, mohon izin kepada para peserta sekaligus narasumber untuk foto bersama sebagai dokumentasi yang akan dipimpin oleh Mas Bima Firlana. Kepadanya kami persilahkan.